Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita telah terhubung dengan Bang Abdullah Hehamahua di ujung telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bang, saya sehat ya. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Kami ingin menyoroti tentang pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang KPK tidak usah gemar melakukan operasi tangkap tangan. Nah, ini bagaimana, Bang? Iya, jadi ada dua hal. Pertama, Menko ini tidak mengerti bagaimana SOP dan kemudian undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Yang kemudian kita tahu bahwa korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga undang-undangnya juga extraordinary law, yaitu Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang Nomor 20 2001, di mana pada Undang-Undang 3199 itu kasus-kasus korupsi yang ada di KUHP itu disebutkan di dalam Undang-Undang 31 dan merujuk kepada KUHP. Tapi kemudian Undang-Undang Nomor 20 2001 di amandemen, pasal-pasal yang ada di KUHP itu dipindahkan langsung ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi itu satu alasan kenapa korupsi disebut kejahatan luar biasa, sehingga undang-undangnya juga bersifat luar biasa. Satu. Yang kedua, orang-orangnya dari pimpinan sampai pegawai juga orang yang luar biasa. Orang-orang luar biasa, sehingga dan begitu ilustrasinya misalnya tahun 2004 ketika KPK mau merekrut jaksa, maka KPK minta ke Kejaksaan Agung mengirimkan jaksa-jaksa yang terbaik. Maka kemudian Kejaksaan Agung mengirim 45 jaksa terbaik dari seluruh Indonesia. 45 jaksa terbaik 2004. Di KPK diseleksi, dites, yang lulus cuma 4 orang. Coba Anda bayangkan, dari 45 jaksa terbaik di Indonesia dites di KPK cuma 4 orang. Itu menunjukkan tentang orang-orang di KPK itu orang-orang yang juga luar biasa. 2007 KPK mau 100 pegawai baru, yang mendaftar itu 27.000 orang. 27.000 orang untuk 100 jaksa. Di tes di KPK itu cuma 45 orang yang lulus. Coba Anda bayangkan itu. Jadi, sehingga demikian, karena kejahatan luar biasa korupsi itu, undang-undangnya luar biasa, orangnya luar biasa, maka kemudian penanganannya juga luar biasa. Penanganannya luar biasa. Sehingga dengan begitu, maka yang boleh melakukan OTT dalam kasus korupsi cuma KPK. Kepolisian, kejaksaan tidak boleh. Nah, kepolisian bisa OTT dalam kasus narkoba, kasus teroris, tapi kasus korupsi tidak boleh. Hanya diberikan kewenangan kepada KPK karena korupsi itu kejahatan luar biasa, sehingga kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan OTT. Untuk OTT itu maka kemudian harus ada penyadapan. Nah, di kepolisian, kejaksaan ada penyadapan, tapi untuk kasus teroris, di BIN misalnya untuk kasus teroris, tapi untuk kasus korupsi hanya KPK yang diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan. Nah, dari penyadapan itulah kemudian bisa diketahui ada satu kasus atau tidak. Nah, kalau OTT itu karena sedang berlangsung atau beberapa jam sesudah berlangsung atau paling tinggi sesudah 24 jam berlangsung. Kalau itu tidak di OTT, maka kemudian barang bukti bisa hilang, orangnya bisa kabur, seperti itu. Nah, ini cerita fakta tahun 2006, kalau tidak salah, 2006, saya masih. Ada kasus Anggodo itu. Dia sudah hari Jumat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian akhirnya pimpinannya udah nanti hari Senin aja, karena besok libur Sabtu Ahad, hari Senin aja baru ditangkap.
Ternyata kemudian dia kabur ke Cina berapa tahun. Sehingga kemudian akhirnya sekian tahun, maka kemudian dia pulang sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang melaporkan ke KPK bahwa dia ada di rumahnya daerah daerah elit di Jakarta itu, Pondok Indah seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka KPK dulu itu disebut hari Jumat itu Jumat Keramat. Jadi begitu ditetapkan hari itu, tersangka langsung ditangkap. Kalau tidak, pertama orang yang bisa kabur, kedua barang bukti hilang. Itulah urgensi OTT. Nah, jadi saya dengar selintas ucapan Luhut Bansar Panjaitan bahwa dengan digital itu bisa lebih mudah dikontrol. Itu betul dalam teori. Kenapa? Karena 2005 saya yang diamanatkan oleh pimpinan KPK waktu untuk menyusun reformasi birokrasi. 5 orang pimpinan KPK waktu itu menghadap SBY, kemudian bicara tentang bagaimana pencegahan korupsi. Jadi bukan menangkap tapi mencegah, yang dimaksud seperti Luhut itu. Maka kemudian pimpinan itu pulang ke kantor meminta saya untuk menyusunnya dengan menyampaikan hasil pembicaraan dengan SBY. Maka kemudian saya susun reformasi birokrasi itu 2005. Pertama, SDM yang harus berintegritas dan profesional. Yang kedua, remunerasi atau penghasilan atau gaji itu yang menyejahterakan. Yang ketiga, bagaimana pengolahan fungsionalisasi IT. Dan yang keempat, bagaimana sumber daya alam itu dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat dan masyarakat sesuai dengan pasal 45 yang asli. Jadi, yang disebut Luhut itu sudah 2005 KPK lakukan. Yaitu yang poin ketiga tadi, fungsionalisasi IT. Nah, itu yang digitalisasi. Dari 2005 sampai sekarang sudah berapa tahun? 15, 16, 17 tahun. Belum sampai 25% dari kementerian lembaga yang melaksanakan konsep reformasi birokrasi yang KPK itu sampaikan. Kenapa? Karena kalau itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga negara, maka apa yang dianggap oleh mereka selama sebagai rezeki itu hilang. Contoh misalnya, PNS, ASN itu tidak boleh dapat honor. Tidak boleh dapat honor. Mereka dapat gaji. Dan dalam struktur gaji itu ada gaji pokok, ada tunjangan ini, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan kinerja. Jadi sudah semua masuk. Sehingga tidak boleh ada honor. Seperti misalnya kalau di DPR kalau ada uang sidang, honor uang sidang. Kenapa harus uang sidang? Kenapa harus ada honor uang sidang? Katanya ya karena mau rapat untuk bicarakan undang-undang ini. Lah tugas dia buat undang-undang. Dan untuk itu digaji. Jadi kenapa harus ada honor uang sidang, uang ini, uang apa segala macam. Nah, jadi digitalisasi yang diajukan oleh KPK sejak 2005 itu belum sampai 25% Kementerian Lembaga Negara itu lakukan. Nah, di KPK itu kita kenal dengan paperless. Jadi soal digitalisasi yang baru ngomong sekarang si Luhut Binsar Panjaitan itu KPK 2005 sudah menerapkan, yaitu paperless. Paperless itu artinya tidak ada kertas. Di KPK tidak ada kertas, tidak ada SK, tidak ada apa-apa dengan kertas, semua online, digital. Pengangkatan, pengumuman, informasi semua online antara pimpinan, pejabat dengan pegawai. Itu ada. Nah, karena itulah maka kemudian KPK bisa menangkap, bisa mengetahui bagaimana ada terjadi penyuapan, terjadi ada pertemuan, perjumpaan dan seterusnya. Nah, memang ada masalah antara KPK, kepolisian dan kejaksaan sehingga kemudian ada semacam kecemburuan sosial antara kepolisian, kejaksaan dan KPK, seakan-akan KPK itu luar biasa, saya nangkap sampai hari ini kan sudah 1.300-an yang ditangkap, 1.200 lebih. Kurang lebih 1.300 dari 2005 sampai sekarang. Nah,
Sementara keputusan kejaksaan seperti itu. Sehingga demikian ada kecemburuan sehingga oligarki masuk tahun cicak buaya jilid 1 2008-2009. Nah, koruptor itu kan punya 3 kekuatan. Pertama punya geng, kedua punya duit, ketiga punya senjata. Jadi kalau misalnya koruptor itu diganggu, maka kemudian mereka akan gunakan gengnya. Gengnya siapa? Gengnya oligarki. Nah, kita lihat undang-undang COVID-19, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Itu semua pesanan oligarki sehingga kemudian akhirnya hari ini kita semua dikuasai oleh oligarki dan seterusnya. Jadi, maka oligarki kemudian menganggap bahwa KPK ini berbahaya karena akan mengganggu mereka. Maka kemudian mereka membayar anggota-anggota legislatif, anggota-anggota eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, untuk mengubah undang-undang KPK yang kemudian akhirnya sekarang itu menjadi hampir dikatakan lumpuh itu KPK sekarang. Nah, mungkin masyarakat pendengar, Bapak Ibu yang mendengar keterangan saya akan bertanya, dokter kenapa masih ada OTT? Nah, saya harus jelaskan, dan ini sudah pernah saya katakan, tapi saya ulangi lagi dalam konteks untuk membantah apa yang maksud oleh LBP Luhut Binsar Panjaitan, bahwa berbeda antara kepolisian, kejaksaan, dan kementerian lembaga negara dengan KPK. Di KPK itu ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kunci kinerja seseorang. Misalnya, katakanlah seorang penyidik, seorang jaksa KPK atau seorang penyelidik KPK 1 tahun minimal 4 kasus dia harus tangani. Kalau dia bisa menangani 4 kasus, berarti kinerjanya itu A. Kalau kinerjanya A, maka dia dapat tunjangan kinerja 10% dari gaji pokok. Kalau dia misalnya hanya 3 kasus, sehingga B berarti, maka kemudian dia hanya dapat 7% dari gaji pokok kinerja bulanannya pada waktu itu atau pada kinerja akhir tahun, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia misalnya dapat C, maka hanya 5% dari gaji pokok. Kalau D, 0% tidak dapat kinerja, tunjangan kinerja. Sementara undang-undang KPK yang diamandemen, dirusak, diobrak-abrik oleh Jokowi dengan oligarki, dengan DPR, sekarang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu mengobrak-abrik sehingga demikian diangkatlah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Presiden. Kalau sebelum undang-undang itu diobrak-abrik, maka kemudian proses penyadapan itu hanya dilakukan dengan proses seorang jaksa KPK, penyelidik atau penyidik KPK mengajukan memo kepada Kasatgasnya, Kasatgas setuju, diajukan kepada direkturnya, direktur setuju, diajukan kepada deputi setuju, diajukan ke pimpinan, maka pimpinan minimal 2 orang menyetujui, baik tanda tangan basah maupun melalui online. Baru kemudian dia menyadap. Nah, sekarang undang-undang KPK yang diobrak-abrik oleh Jokowi dengan oligarki dan DPR itu menyatakan bahwa penyadapan itu harus dengan seizin Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawasnya itu ditunjuk oleh Presiden. Jadi kalau bagaimana mungkin pegawai KPK, penyidik KPK mau menyadap Jokowi, mau menyadap Menteri, mau menyadap pimpinan DPR, sementara Dewan Pengawas itu gengnya Jokowi, gengnya koalisi, sehingga tidak mungkin. Tapi pada waktu yang sama, setiap pegawai KPK harus mencapai kinerjanya. Maka yang dilakukan oleh penyidik KPK itu adalah melakukan OTT terhadap mereka yang mereka itu tidak masuk dalam pejabat-pejabat partai koalisi, sehingga mudah, sehingga kemudian Dewan Pengawas akan biarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka yang ditangkap-tangkap seperti setelah masa Presiden Jokowi ini adalah mereka-mereka yang memang tidak punya dukungan politik daripada penguasa, tidak punya dukungan politik dari partai penguasa seperti itu. Tapi dari partai-partai yang kemudian merupakan musuh istana, musuh Senayan atau apa saja. Itulah kemudian terjadilah
apa yang disebut dengan OTT itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh Presiden, oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kalau misalnya tidak mau OTT seperti sekarang, ya pemerintah, Presiden terbitkan Perpu, kembalikan kepada kepada Undang-Undang KPK yang lama. Maka kemudian menjadi persoalan yang lebih jelas seperti itu. Saya mau simpulkan bahwa bagaimana agar supaya korupsi bisa tidak lagi seperti sekarang, maka harus kita perbaiki pendidikan nasional kita, kemudian kita perbaiki pemerintahan kita dengan reformasi birokrasi, maka insya Allah 2045 Indonesia bisa mencapai masyarakat madani, atau Indonesia berkah, atau Indonesia sejahtera. Itu Mas Agus soal OTT dari Luhut Binsar Panjaitan. Baik. Terkait dengan OTT KPK ini, saya juga ingin bertanya tentang masalah sidang Sambo ini, Bang Abdullah. Abang sebagai pemerhati ataupun mantan penasihat di KPK, melihat sidang Sambo ini bahwa beberapa kemarin kalau tidak salah ini jaksa dan pengacara Sambo kompak minta sidang dilanjutkan di awal 2023. Sementara itu hakim minta untuk sidang Sambo diteruskan meski banyak jaksa yang tumbang. Bagaimana Bang Abdullah melihat ini? Ya, kasus persidangan Jenderal Verdi Sambo ini luar biasa, menarik, dan inilah salah satu bangunan atau proyek atau kasus yang merupakan borok dari pemerintah periode ini. Kenapa? Karena baru ada terjadi seorang jenderal bintang 2 kemudian membunuh ajudannya di rumahnya, kemudian CCTV dirusak, barang-barang bukti dihilangkan dan seterusnya, dan ada skenario besar seperti itu. Nah, sebenarnya kan tadi saya sudah katakan bahwa koruptor itu punya 3 kekuatan, punya geng, punya duit, punya senjata. Nah, ini kita lihat dalam kasus Sambo, terakhir menggunakan senjata. Alasan yang kita lihat di pengadilan, di medsos dan seterusnya, bahwa Sambo membunuh Yosua itu karena dia marah. Marah karena marwah keluarganya, istrinya dilecehkan, bahkan istrinya diperkosa dan seterusnya. Ini pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Apakah mungkin seorang ajudan yang pangkat prajurit berani masuk ke kamar istri atasannya yang jenderal bintang 2? Dalam teori sosiologi, psikologi, budaya masyarakat Indonesia, itu aneh bin ajaib. Satu. Yang kedua, kalau toh itu betul diperkosa, di mana? Katanya di Magelang. Tapi ketika dari Magelang pulang sama-sama juga ke Jakarta, bagaimana orang yang diperkosa masih bisa bersama-sama dengan pemerkosa? Padahal kalau diperkosa, lihat wajahnya saja tidak dan seterusnya. Baru kemudian tindakan yang disebut dengan balas dendam itu dilakukan di Jakarta, seperti itu, di Durian 3. Ini yang sering saya sebutkan ayat Al-Quran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia buat makar, Allah juga buat makar, dan Allah sehebat-hebat buat makar. Kenapa? Ketika saya dengan teman-teman mempersoalkan pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50, semua bela dan seterusnya bahwa itu bukan pelanggaran HAM, dan kemudian 2 orang polisi yang dibawa ke pengadilan dibebaskan dan seterusnya, seperti itu. Ternyata kemudian Allah membongkarnya, bahwa mobil yang digunakan di kilometer 50 untuk membunuh 6 laskar FPI itu, mobil itu ada di garasi, di tempat garasi parkir di rumah Sambo. Berarti Sambo terlibat langsung. Yang kedua, di kilometer 50 ada seseorang yang menembak 6 laskar ini yang bertangan tato tangan. Ternyata
kasus Duren 3 Sambo kelihatan ada ajudannya yang bertato di tangannya. Jadi kemudian kita lihat urutan-urutannya, persamaan-persamaannya. Di rumah Sambo itu CCTV-nya dirusak. Ya apa? Sama, kilometer 50. CCTV juga dirusak. Kemudian TKP di kilometer 50 juga dibongkar. Ya bisa. Padahal dalam ketentuan pidana, maka yang pertama lakukan terjadi ketika terjadi satu peristiwa pidana, maka ada polis lain. Polis lain itu adalah satu proses agar supaya barang bukti yang ada di TKP itu terlindungi. Maka orang tidak boleh di situ. Tapi TKP kilometer 50 itu dibongkar, dihabiskan. Jadi menghilangkan barang bukti seperti itu. Nah, kemudian sekarang itu yang kasus Duren 3 Sambo itu juga kurang lebih sama. Bagaimana untuk membuat skenario sehingga kemudian barang bukti, kemudian TKP dari Magelang, kemudian di Duren 3 membuat kemudian masyarakat bingung dan seterusnya. Jadi saya ikuti beberapa sidang melalui TV itu, saya menganggap bahwa hasil tes psikologi dari 5 orang atau 7 orang itu yang disidangkan itu, yang paling tertinggi pembohongannya itu adalah istri Sambo. Baru yang kedua paling bohong itu adalah Sambo. Jadi kalau istri Sambo itu 23, minus 23, Sambo minus belasan, begitu berapa. Jadi ini sains ilmiah, para pakar psikologi, bahwa kebohongannya itu luar biasa. Dan kemudian kita lihat bagaimana istri Sambo ini, dia dokter, suaminya jenderal polisi, tahu prosedur di dalam KUHAP bahwa kalau dia diperkosa, dia harus ambil visum, atau kalau misalnya dia tidak mau karena alasan malu apa segala macam, maka kemudian dia tidak akan muncul untuk menjadi seorang yang melibatkan diri ketika datang ke publik kemudian mengatakan bahwa mau lapor ke LKP seperti itu. Sehingga dengan begitu dalam skenario saya lihat itu bahwa seakan-akan mereka akan menjadikan pelecehan seksual sebagai motif. Jadi dalam teori pidana itu, Mas Agus datang kepada polisi terus lapor bahwa Mas Agus bunuh temannya, mengaku. Polisi, jaksa, hakim tidak bisa langsung memvonis Mas Agus. Padahal Mas Agus mengaku bahwa Mas Agus bunuh temannya. Dalam ilmu pidana disebutkan harus ada mens rea. Apa mens rea? Apa motif Mas Agus membunuh temannya? Harus. Sebab bisa saja kemudian Mas Agus lagi kupas mangga di rumah, dapur, pisau. Tiba-tiba teman Mas Agus itu dari belakang datang mau mengagetkan begitu. Mas Agus kaget, terus kemudian berdiri, pisau itu langsung kemudian tertancap di leher teman Mas Agus itu. Maka terbunuhlah dia. Jadi peristiwa terjadi tusuk itu ada, tapi yang terjadi itu ada ketidaksengajaan. Karena Mas Agus kaget, berdiri, kena pisau itu kena leher teman Mas Agus. Nah, oleh karena itu maka bagi hakim untuk bisa membuktikan bahwa Sambo membunuh Yosua sebagai satu perencanaan atau karena emosi, harus lihat motifnya. Nah sekarang pembela mereka itu, pengacara-pengacara Sambo itu mau mengangkat soal pelecehan seksual yang kemudian bisa dianggap sebagai naluria, sebagai sunatullah, sebagai otomatis marah, kemudian membunuh. Padahal kasus pelecehan di Polda Jaya itu sudah ditutup, dianggap tidak ada, sehingga kemudian tidak dipersoalkan. Maka kemudian kalau kasus pembunuhan itu tanpa perencanaan pada waktu itu langsung dengan alat apa yang ada di situ,
Tapi beberapa hari kemudian dengan menggunakan senjata dan seterusnya, kemudian memerintah anak buahnya dan seterusnya. Sehingga yang mau diperjuangkan sekarang oleh pengacara itu supaya Sambo tidak dijatuhkan hukuman mati. Itu saja, 340. Jadi apapun, bagaimanapun, pengacara sebodoh apapun, ini ada fakta, orang sudah terbunuh, apapun kesalahannya, tetap dijatuhi hukuman. Cuma mereka mau menghindar supaya tidak dijatuhi hukuman mati. Apakah hukuman 20 tahun, apakah 10 tahun, dan seterusnya. Tapi ada hukuman. Itu saja yang saya lihat mengikuti beberapa waktu yang perjalanan ini. Mereka mau jadikan isu pelecehan seksual itu untuk kemudian menjadi mensrea atau motif daripada Sambo membunuh Yosua. Kalau itu mereka bisa buktikan, maka kemudian Sambo tidak jadi hukuman mati. Hukuman mungkin 10 tahun atau maksimal 20 tahun seperti itu. Proses penegakan hukum yang sangat hancur, rusak pada tahun 2022 ini. Nah, untuk itu sebagai penutup saya menyarankan bagi Presiden, karena Presiden ada atasan langsung dari Polri, maka kemudian harus melakukan perubahan secara fundamental dari sistem perundang-undangan, di mana kepolisian itu bukan di bawah Presiden, tapi di bawah satu kementerian, sehingga kemudian tidak seakan-akan menjadi penguasa tunggal di Indonesia, sehingga kemudian ada yang mengatakan NKRI itu adalah negara kepolisian Republik Indonesia, karena hampir semua jabatan strategis itu dipimpin oleh polisi, dan itu sangat berbahaya. Saya kira itu, Mas Agus, catatan kita tentang pengadilan Sambo. Baik, terima kasih Bang Abdullah Yamahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.